Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Pada video kali ini, kita masih akan membahas bab yang sama seperti video sebelumnya ya, yaitu bab logika matematika. Hanya saja di video ini subbabnya saja yang berbeda. Kalau minggu lalu atau di video sebelumnya itu kita mempelajari tentang pernyataan, kemudian ada juga kalimat terbuka dan ada juga negasi. Sedangkan pada video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan majemuk. Nah, apa itu pernyataan majemuk? Yuk simak videonya. Pernyataan majemuk ialah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Nah, jadi pada video sebelumnya kan kalian sudah mempelajari apa itu pernyataan. Nah, yang pada video sebelumnya itu merupakan pernyataan tunggal. Nah, sedangkan sekarang kita akan mempelajari pernyataan majemuk. Kalau pernyataan tunggal itu dia tidak memiliki kata hubung. Nah, sedangkan untuk pernyataan majemuk dia memiliki kata hubung atau dia menggunakan kata hubung ini. Menggunakan kata hubung. Ini merupakan pengertian dari pernyataan majemuk. Nah, jadi dalam logika matematika itu terdapat 4 macam kata hubung, yaitu yang pertama ada dan, kemudian yang kedua itu ada atau, kemudian ada jika maka, dan yang terakhir itu ada jika dan hanya jika. Nah, jadi di dalam logika matematika terdapat 4 macam kata hubung, yaitu yang pertama ada dan, kemudian atau, kemudian jika maka, dan yang keempat jika dan hanya jika. Nah, langsung saja Ibu masuk ke contoh. Contoh yang pertama itu ada Yogyakarta adalah kota pelajar. Dan Yogyakarta memiliki banyak objek wisata. Nah, berarti di sini kata hubungnya kan dan. Yogyakarta adalah kota pelajar dan Yogyakarta memiliki banyak objek wisata. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Kurnia pergi ke kampus atau ia menonton film. Sini kata hubungnya adalah atau. Nah, contoh yang ketiga, jika air dipanaskan, maka ia akan mendidih. Jadi di sini kata hubungnya adalah jika maka. Dan contoh yang keempat itu adalah Medan ibu kota Sumatera Utara, jika dan hanya jika Semarang ibu kota Jawa Timur. Di sini kata hubungnya adalah jika dan hanya jika. Ini merupakan contoh pernyataan majemuk yang memiliki kata hubung berbeda-beda. Ada dan, atau, ada jika maka, dan ada jika dan hanya jika. Nah, jadi pernyataan majemuk ini pernyataan ini, kemudian ini, dan ini berturut-turut itu merupakan pernyataan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan ekuivalensi atau biimplikasi. Nah, ini merupakan contoh konjungsi, ini disjungsi, ini ada implikasi, dan ini ada biimplikasi.
implikasi atau ekuivalensi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya apa sih itu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, Ibu akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang konjungsi. Jadi konjungsi itu merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan Nah, jadi kata hubung dan ini dia disajikan dengan lambang ini dia, dengan lambang V rumput yang kebalik. Jadi ini dia lambang dan. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Dengan lambangnya seperti ini, seperti V rumput kebalik dia. Nah, jadi definisi dari konjungsi itu adalah suatu konjungsi dia bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Nah, jadi konjungsi bernilai benar apabila pernyataan-pernyataannya itu dia bernilai benar. Jadi di dalam pernyataan majemuk dia akan mempunyai dua pernyataan. Kalau di pernyataan tunggal kan dia hanya mempunyai satu pernyataan. Nah, sedangkan di pernyataan majemuk dia mempunyai dua pernyataan. Di sini Ibu misalkan pernyataan 1 Ibu misalkan dengan P, pernyataan 2 Ibu misalkan dengan Q. Nah, jadi suatu konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya dia bernilai benar. Nah, bisa dilihat pada tabelnya. Ini merupakan pernyataan pertama. Ini merupakan pernyataan kedua. Jika P dan Q-nya ini digabung, maka dia akan mempunyai nilai kebenarannya tergantung dari kebenaran masing-masing setiap pernyataan. Misalkan di sini untuk tabel yang pertama, jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua dia bernilai benar, maka dapat disimpulkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 dia akan bernilai benar. Sedangkan jika pernyataan pertamanya bernilai benar dan pernyataan keduanya dia bernilai salah, maka jika digabungkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 dia akan bernilai salah. Begitu juga seterusnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat dia akan bernilai benar jika bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Coba lihat pernyataan tunggal P, ini dia bernilai benar, maka konjungsinya itu dia akan bernilai benar juga. Tetapi jika salah satu dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 ada yang memiliki nilai kebenaran salah, maka nilai akhirnya atau jika digabungkan dia akan bernilai salah. Ini merupakan tabel dari konjungsi. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai contoh yang pertama, kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Ini kan dia pernyataan pertama. Kita anggap ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Ini Q ya, dan ini adalah kata hubungnya. Jadi ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua.
kerbau berkaki 4, dia kan bernilai benar. Tidak mungkin kan kerbaunya berkaki 2. Nah, sekarang dapat terbang. Apakah benar kerbaunya itu dapat terbang? Berarti kan salah. Maka dapat disimpulkan P dan Q sama dengan benar dan salah. Berarti dia akan bernilai salah, karena kalau dikonjungsi, jika keduanya bernilai benar, baru nanti dia kesimpulannya dia akan bernilai benar. Karena di sini ada yang bernilai salah, maka kesimpulannya di sini adalah salah. Ini S nih ya. Maka ini dia akan menjadi salah. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Kita misalkan lagi, 3 adalah bilangan genap. Kita misalkan ini P dan ini Q. Ini dan-nya merupakan kata hubung. 3 adalah bilangan genap. Berarti kan salah, karena 3 merupakan bilangan ganjil. Sekarang habis dibagi 5. 3 kan tidak mungkin bisa dibagi 5 atau tidak habis dibagi 5. Berarti kan dia di sini bernilai salah. Berarti dapat disimpulkan bahwa 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5, itu nilai kebenarannya adalah salah. Nah, kalian bisa berpatokan dengan tabel di slide sebelumnya ya. Nah, jadi ini merupakan contoh dari konjungsi. Selanjutnya, kita akan masuk ke disjungsi. Disjungsi ini merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Nah, jadi di sini dia menggunakan kata hubung atau. Pada konjungsi itu kan dia menggunakan kata hubung dan, sedangkan disjungsi dia menggunakan kata hubung atau. Nah, kata hubung atau ini dia disajikan dengan lambang seperti ini dia, seperti V. V. Jadi ini merupakan lambang dari disjungsi. Selanjutnya, sini Ibu langsung masuk ke contoh ya. Contoh dari disjungsi. Atau langsung Ibu perlihatkan dulu. Nah, ini dia untuk jadi untuk konjungsi dan disjungsi itu dia tuh hampir mirip ya, hanya saja dia berbeda di tanda dan dinilai kebenarannya yang di akhir. Nah, jadi misalkan, jadi ini untuk tabel kebenarannya ya. Ini tabel kebenaran. Jadi Ibu misalkan di sini punya contoh Jakarta ibu kota Malaysia, atau 2 dikali 2 sama dengan 4. Jakarta ibu kota Malaysia. Benar atau salah? Jakarta ibu kota Malaysia. Kan di sini sudah jelas. Di sini Ibu misalkan dia P, pernyataan pertama, dan ini merupakan pernyataan kedua. Ataunya ini merupakan kata hubung. Jakarta ibu kota Malaysia, atau 2 dikali 2 sama dengan 4. Jakarta ibu kota Malaysia itu kan dia pasti sudah bernilai
salah. Nah, sedangkan 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Berarti dia benar kan? 2 dikali 2 sama dengan 4. Sekarang kita lihat di tabel kebenarannya. Di sini S, di pernyataan P-nya itu S, berarti ini, dan Q-nya itu B, berarti ini. Maka dia akan mendapatkan nilai kebenarannya B. Berarti disjungsi dari Jakarta ibu kota Malaysia atau 2 kali 2 sama dengan 4, maka nilai kebenarannya itu adalah B. Kalian bisa dulu dilihat salah benarnya, kemudian baru tarik kesimpulan dengan melihat tabel kebenarannya. Jadi ini merupakan contoh dari disjungsi. Jadi mirip-mirip ya dengan konjungsi. Nah, selanjutnya Bu akan masuk ke yang ketiga, yaitu ada implikasi. Implikasi ini merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila maka atau jika maka ya. Jadi biar kalian tidak bingung, di sini Bu ganti dengan jika maka ya. Di sini jika. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika maka. Nah, jadi pernyataan tunggal yang pertama itu disebut dengan antecedent dan yang kedua disebut dengan konsekuen. Jadi kan di sini ada P dan Q. Nah, jadi P-nya itu pernyataan tunggal yang pertama, berarti ini P-nya disebut dengan antecedent. Ini P. Dan yang kedua disebut dengan konsekuen. Berarti di sini yang dimaksud dengan pernyataan yang kedua itu kan berarti Q. Terus disebut dengan konsekuen. Nah, jadi di dalam kata hubung jika maka, kalian bisa menggunakan bila maka atau jika maka ya. Kalau ibu lebih enak bilang dia itu jika maka. Kalau memang kalian lebih nyaman dengan bila maka, kalian bisa menggunakan bila maka ya. Tapi di sini ibu akan menggunakan jika maka. Mau jika maka atau bila maka itu sama aja. Ini jika ya. Jadi kata hubung jika maka itu dapat disajikan dengan lambang seperti ini. Nah, jadi dalam bahasa sehari-hari, kita sering sekali memakai implikasi dalam bermacam-macam arti. Mungkin kalian tidak ada yang menyadari, tapi sebenarnya logika matematika itu sering kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari. Misalkan, untuk menyatakan suatu syarat. Contohnya itu seperti ini dia, untuk menyatakan suatu syarat. Bila kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Nah, mungkin kalian ada yang pernah atau pernah menggunakan kalimat ini, atau mungkin juga kalian pernah mendengar kalimat implikasi seperti ini. Jadi bila kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Nah, ini untuk menyatakan suatu syarat. Nah, yang kedua itu untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat. Nah, contohnya itu seperti ini. Bila kehujanan,
maka Tono pasti sakit. Atau mungkin contohnya, bila aku kehujanan, maka aku pasti akan sakit. Itu juga contoh lainnya. Nah, sekarang untuk yang ketiga itu ada untuk menyatakan suatu tanda. Bila bel berbunyi, maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Nah, di sini kan dia memakai bila maka. Di sini juga kalian bisa juga mengganti ini dengan jika kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Ini juga bisa digunakan jika. Jika kehujanan, maka Tono pasti sakit. Begitu juga dengan ini. Jika bel berbunyi, maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Jadi kalian bisa di implikasi ini kalian bisa menggunakan bila maka atau jika maka. Senyamannya kalian boleh gunakan yang mana saja, kalian bisa pilih salah satunya. Selanjutnya, definisi dari implikasi. Jadi, suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya, berarti ini kan P kan? Bila antecedennya, ini P, salah atau konsekuennya benar. Ini Q. Ini Q. Nah, jadi definisi, Ibu ulangi lagi ya. Jadi definisi dari implikasi itu adalah suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya salah atau konsekuennya benar. Jadi suatu implikasi dia akan bernilai salah hanya apabila antecedennya itu benar dan konsekuennya salah. Kalian bisa lihat di tabel kebenarannya. Nah, ini dia tabel kebenarannya. Jika pernyataan pertama dia benar, pernyataan kedua dia benar, maka kesimpulannya jika P maka Q, maka kesimpulannya adalah B. Sedangkan jika P-nya dia bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, maka jika P maka Q, dia akan bernilai salah. Gitu juga seterusnya. Langsung saja masuk ke contoh. Contohnya, jika Kuala Lumpur ibu kota Inggris, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Jika, ini kan kata hubungnya. Jika, maka. Kuala Lumpur ibu kota Inggris, kan berarti dia bernilai salah. 2 dikali 2 sama dengan 4, dia bernilai benar. Maka jika P, ini kan P, ini Q. Jika P maka Q, kita lihat di sini S, P-nya S berarti ini, dan Q-nya B, berarti kan ini kan B. Maka jika P maka Q, maka dia akan bernilai benar. Maka sini dia bernilai benar. Ini merupakan contoh dari implikasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke biimplikasi atau ekuivalensi. Jadi biimplikasi itu merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Dia menggunakan kata hubung jika dan hanya jika.
Nah, jadi kata hubung ini dia dilambangkan seperti ini dia. Jadi ini dia lambang jika dan hanya jika. Atau biimplikasi lambangnya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke definisi dari biimplikasi. Nah, biimplikasi ini merupakan suatu biimplikasi, dia akan bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Kita garis bawahi ya, suatu biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi dia akan mempunyai nilai kebenaran yang sama, maka dia akan kesimpulannya dia akan bernilai benar. Misalkan pernyataan pertama dia bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka kesimpulannya dia akan bernilai benar. Nah, sedangkan jika pernyataan yang pertama bernilai salah dan pernyataan yang kedua juga bernilai salah, karena dia sama-sama nilai kebenarannya salah-salah, maka nilainya dia atau kesimpulannya dia akan bernilai benar. Langsung saja. Nah, ini dia tabel kebenarannya. Nah, di sini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Nah, ini kesimpulannya. P jika dan hanya jika Q, ini kan. Nah, jika pernyataan pertama dia bernilai benar, maka pernyataan kedua juga bernilai benar, maka kesimpulannya dia akan benar. Nah, sedangkan jika pernyataan pertama dia bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka dia kesimpulannya adalah salah, karena kedua nilai kebenaran dari kedua pernyataannya itu berbeda. Kalau dia bernilai benar di akhir, ketika kedua pernyataannya itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Ini kan beda dia BS. Sedangkan untuk ini juga kan sama, dia berbeda. Jadi nilai akhirnya dia akan salah. Sedangkan yang ini kan salah bernilai benar ya kan, karena dia sama. Ini juga begitu. Langsung saja Ibu masuk ke contoh. Nah, contohnya, suatu segitiga disebut sama kaki jika dan hanya jika segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Kalau dilihat dua segitiga disebut, kita lihat dulu kata hubungnya jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Suatu segitiga disebut sama kaki. Segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Berarti kan di sini benar. Syarat dari segitiga sama kaki apa? Kan dia harus mempunyai dua sisi yang sama panjang. Berarti di sini juga benar. Berarti kesimpulan dari ini dia akan di kesimpulannya adalah dia bernilai benar. Nah, jadi sekian materi pada subbab pernyataan majemuk. Untuk subbab yang lainnya, Ibu akan lanjutkan di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.